Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang online. Nah, adik-adik, di pagi ini kiranya kalian tetap semangat untuk mengikuti sidang anak-anak. Adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita minggu yang lalu, yaitu tentang Simpson. Tapi sebelumnya, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, Kau pertemukan kami kembali dengan anak-anak Tuhan, walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan sidang anak-anak. Oh, lewat online ini, awal, tengah, hingga akhir nanti Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Tuhan, biarlah kami semua tetap semangat di dalam Dikau. Walaupun Tuhan, situasi pandemik ini belum berlalu, namun Tuhan, Engkau tetap ada pada kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Oh Tuhan, syukur padamu Tuhan, untuk hari ini Tuhan. Oh, kami tetap bisa Tuhan melaksanakan sidang anak-anak walaupun lewat online. Kami percaya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita yang kemarin. Nah, minggu kemarin itu adalah Simpson diserahkan ke orang-orang Filistin dengan tangan terikat. Nah, waktu itu orang-orang Filistin cukup bergembira, mereka bersuka cita karena bisa menangkap Simpson. Nah, adik-adik, di tengah-tengah orang-orang Filistin yang bisa melihat Simpson dengan tangan terikat, itu mereka berpesta adik-adik. Di tengah keramaian pesta, Simpson mengambil geraham binatang, dan geraham itu dipakai untuk membunuh orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, di sana orang-orang Filistin banyak sekali yang terbunuh oleh Simpson. Nah, setelah Simpson ini membunuh orang-orang Filistin, kemudian Simpson diangkat sebagai hakim di bangsa Israel. Nah, setelah Simpson menjabat sebagai hakim selama 20 tahun, kemudian Simpson ketemu seorang perempuan Filistin, dan Simpson menginginkan perempuan itu untuk menjadi istrinya. Nah, Simpson ini kemudian menikahi perempuan Filistin ini yang kedua kalinya, dan kedua kalinya ini bernama Delila. Nah, Delila ini ternyata dipakai oleh orang-orang Filistin untuk membunuh Simpson, karena orang-orang Filistin mau kembali menjajah orang-orang Israel. Nah, adik-adik, setelah Simpson dan Delila ini menjadi suami istri, Delila ini terus merengek-rengek pada Simpson. Di mana kelemahan Simpson? Apa rahasia kekuatan Simpson? Nah, di sini Delila ini terus merengek-rengek, terus merayu-rayu Simpson. Tapi di sini Simpson juga menipu Delila. Untuk yang pertama kali, Delila berkata bahwa di mana kelemahanmu, apa rahasia kekuatanmu. Kemudian Simpson berkata bahwa ikatlah aku dengan 7 tali busur yang masih baru dan masih basah. Setelah diikat, Simpson diikat dengan 7 tali busur yang baru dan masih basah, itu kemudian Delila itu berteriak, "Bangun Simpson,
orang Filistin mau menangkapmu. Nah, dengan mudah Simson memutuskan tali-tali yang diikatkan padanya. Nah, untuk yang kedua, kemudian Delila pun berkata, apa sih rahasia kekuatanmu? Maka Simson pun berkata, ikatlah aku dengan tali yang masih baru sekali. Maka Simson pun diikat oleh Delila. Tapi ya sama adik-adik, begitu Delila teriak, Simson bangun, mau ditangkap oleh orang-orang Filistin. Simson pun bangun dan dengan mudahnya dia memutuskan tali-tali itu seperti memutuskan benang. Nah, untuk yang ketiga kalinya, ini Delila juga sebenarnya apa sih rahasianya? Rahasia kekuatanmu itu apa? Kemudian Simson juga menipu kembali bahwa tenunlah rambutku dengan lungsing dan kokohkan dengan patok. Maka Delila pun melakukan apa yang diminta Simson sama Delila. Setelah apa yang diminta Simson dilakukan Delila, ini juga Delila juga teriak adik-adik, Simson bangun, orang Filistin mau menangkapmu. Tapi Simson dengan mudahnya dia bangun dan melawan orang Filistin. Adik-adik, di sini 3 kali Simson menipu Delila dan 3 kali orang-orang Filistin gagal menangkap Simson. Nah, adik-adik di sini Simson lupa bahwa kekuatan dia itu sebenarnya bukan pada diri Samson atau pada rambut Samson. Tapi karena Delila ini terus merengek-rengek, terus merayu Simson, akhirnya Simson jujur bahwa aku adalah orang yang dipersembahkan Tuhan. Aku adalah orang yang diperkenan Tuhan. Dari aku lahir sampai sekarang, rambutku belum pernah dipotong atau belum pernah dicukur. Nah, ini adalah rahasiaku. Ini adalah kekuatanku terletak pada rambutku. Maka dengan senyum, Delila menatap Simson. Nah, setelah Simson tidur nyenyak, Simson pun dipotong. Simson dicukur rambutnya. Nah, setelah Simson dicukur rambutnya, kemudian Delila teriak, Simson bangun, orang Filistin mau menangkapmu. Nah, Simson ini merasa bahwa dia kuat. Dia masih seperti yang dulu. Simson ternyata kekuatan Simson sudah tidak ada karena Roh Tuhan meninggalkan Simson dan Simson tidak bersandar pada Tuhan. Nah, setelah Delila teriak, dengan mudahnya Simson ditangkap oleh orang-orang Filistin. Kemudian setelah ditangkap, kemudian mata Simson dicukil atau mata Simson diambil oleh orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, Simson lupa bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan, bukan dari rambutnya. Karena rambut itu hanya sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai Simson. Nah, adik-adik, setelah Simson ini ditangkap oleh orang-orang Filistin, dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Gaza, yaitu di penjara di tempat penggilingan. Sehingga Simson setiap hari dirantai sambil menggiling di penjara. Nah, adik-adik, setelah beberapa waktu ini orang-orang Filistin itu berkumpul semua
di suatu tempat. Mereka berpesta pora. Dari seluruh raja-raja orang Filistin berkumpul semua di situ. Orang-orang Filistin berkumpul di situ semua, dari yang perempuan, laki-laki, anak-anak, yang tua, semua berkumpul di suatu gedung atau di suatu bangunan yang cukup besar. Nah, mereka ini berkumpul, dia merayakan kemenangannya, bisa menangkap Samson, dan mereka menyembah Dagon. Dagon itu adalah berhala orang-orang Filistin, dewa orang Filistin. Mereka berpesta pora, mereka mengadakan perayaan yang begitu besar. Nah, di tengah perayaan itu, orang Filistin berkata bahwa bawalah Simson ke sini, biar Simson bisa melawak, Simson bisa menghibur kita semua. Nah, setelah Simson dibawa ke dalam pesta, kemudian Simson berkata pada anak yang menuntun dia, berkata, lepaskanlah aku, biar aku bisa meraba tiang-tiang ini dan aku bisa bersandar. Nah, setelah Simson dilepaskan dari anak kecil ini, Simson meraba tiang-tiang yang ada di dalam gedung itu, di dalam bangunan itu. Simson meraba tiang yang paling tengah. Nah, setelah dia meraba tiang yang paling tengah, Simson berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berilah aku kekuatan sekali ini saja untuk membalaskan kedua mataku pada orang-orang Filistin." Nah, setelah itu Tuhan pun menyertai Simson. Setelah Simson merangkul kedua penyangga itu dengan sekuat tenaga, maka gedung itu pun hancur, adik-adik, dan seluruh orang-orang Filistin mati semua. Nah, itu rencana orang-orang Filistin untuk menjajah bangsa Israel akhirnya gagal, karena Simson mau berseru pada Tuhan. Simson minta pertolongan pada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini, adik-adik bisa mengambil hikmahnya, atau adik-adik bisa belajar bahwa kekuatan kita itu sumbernya pada Tuhan. Kita selain Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Hanya Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan bisa memakai sesuatu untuk bisa menolong kita, atau Tuhan memakai seseorang untuk menolong kita, membantu kita. Itu sebenarnya sumber pertolongan adalah Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai suatu benda untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai seseorang untuk menolong kita. Namun kita tidak boleh berprasangka bahwa karena ada benda ini aku selamat, atau mungkin karena ada si A atau ada si B, karena ada temanku maka aku mendapat pertolongan. Itu sebenarnya Tuhan yang menolong kita semua. Nah, adik-adik, kakak kembali mengingatkan pada kalian, tetap rajinlah membaca Alkitab, bacakan firman Tuhan, berdoa dan menyeru nama Tuhan. Karena itu adalah kunci utama adik-adik lebih dekat, akrab dengan Tuhan. Dan karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Tuhan adalah segala sesuatu bagi kita. Adik-adik tetap semangat. Sebentar lagi kalian mau tes kenaikan kelas. Adik-adik perlu rajin belajar. Namun jangan lupa, sebelum kalian belajar, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus berdoa
dan senantiasa menyeru nama Tuhan. Sehingga kalian dalam belajar, tetap Tuhan akan memberikan daya ingat yang baik, daya ingat yang bagus, karena Tuhan menyertai kalian. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini, kiranya adik-adik tetap semangat. Walaupun nanti ada tes, mungkin ada yang tes kenaikan kelas di rumah maupun tes kenaikan sekolah dilaksanakan di sekolah masing-masing, namun adik-adik tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sidang anak-anak awal hingga selesai ini. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir sidang anak-anak lewat online ini Tuhan dengan baik. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan apa yang kami sampaikan pada anak-anak hanyalah menyampaikan dirimu, hanya melayankan dirimu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak berserta keluarga mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan. Oh Tuhan Yesus, cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah mereka, menjaga dan merawat mereka dalam kondisi apapun, sehingga mereka tetap bersandar padamu. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan terima kasih, karena kasih setiamu selalu ada pada kami semua. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.